Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indraldi Junaidi dari kelas 7D Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil makalah pada pertemuan 5 mata kuliah komunikasi lingkungan dengan judul Tragedi Tumpahan Minyak Akibat Kebocoran Proyek PT Pertamina di Pesisir Pantai Utara Kerawang. Latar belakang masalah: bencana alam seperti banjir, longsor, hingga kebakaran hutan di Indonesia kian mengkhawatirkan. Kejadian longsor, banjir, dan pohon tumbang merupakan salah satu alasan konkret perlunya adanya kesadaran dan juga gerakan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh pembuangan limbah industri. Dalam menjalankan aktivitas produksinya, tidak menutup kemungkinan perusahaan ataupun industri akan memberikan dampak sampingan terhadap lingkungan. Pada kasus ini, penulis ingin membahas soal tumpahan minyak dari blok migas di lepas pantai utara Jawa yang disebabkan tumpahan minyak. Kronologi pada 12 Juli 2019 pada pukul 1.30 dini hari pada saat melakukan re-entry dari drilling activity di sumur YYA-1 lalu muncul gelembung gas. Rumusan masalah yang diberikan pada makalah ini adalah: 1. Bagaimana sih PT Pertamina menyelesaikan permasalahan di lingkungan Kerawang? Yang kedua, bagaimana cara komunikasi PT Pertamina untuk melaksanakan kegiatan penanggulanginya? Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui kegiatan apa saja sih yang dilakukan PT Pertamina untuk mengatasi tumpahan minyak tersebut. Yang kedua, mengetahui komunikasi yang dilakukan PT Pertamina untuk mengetahui efektivitasnya. Yang ketiga, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaatnya antara lain: 1. Sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara suatu perusahaan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang disebabkan kesalahan perusahaan itu tersendiri. Dan kedua, sebagai bahan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan PT Pertamina. Lanjut kepada pembahasan. Pertama, kita menjelaskan apa itu komunikasi lingkungan. Komunikasi lingkungan sendiri adalah rencana dan strategi melalui proses komunikasi dan produk media untuk mendukung efektivitas pembuatan kebijakan, partisipasi publik, dan implementasinya pada lingkungan. Yang kedua, PT Pertamina. PT Pertamina merupakan perusahaan yang menjalankan bidang penyelenggaraan usaha energi dan yang integritas mulai dari hulu hingga hilir dalam kapasitasnya sebagai holding company di bidang energi sesuai keputusan Menteri BUMN tanggal 12 Juni 2020. Tragedi minyak bocor. Peristiwa tumpahan minyak ataupun oil spill akibat kebocoran proyek hulu energi sumur YYA-1 Block Offshore Northwest Java (ONWJ) milik Pertamina di pesisir pantai utara Kerawang telah menyita banyak perhatian berbagai pihak termasuk Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pertamina menyampaikan konferensi pers terkait perkembangan penanganan tumpahan minyak tersebut serta dampak terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir. Komisi 7 DPR RI mendesak Pertamina untuk segera menghentikan kebocoran minyak di perairan Kerawang serta melakukan penanganan terhadap lingkungan yang ditimbulkan. Pada kesempatan yang sama, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Fajriya Usman mengungkapkan bahwa upaya penutupan kebocoran sumur masih terus dilakukan. Target penutupan sumur tersebut bisa tuntas paling lambat pada 8 Oktober 2019. Sembari menangani kebocoran sumur, sambung Fajriya, Pertamina terus mendata dan juga menyalurkan kompensasi bagi warga yang terdampak. Kegiatan-kegiatan PT Pertamina. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan PT Pertamina dalam mengatasi dampak yang disebabkan oleh kebocoran minyak di Kerawang. Antara lain, yang pertama, sebagai informasi, Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java mengucurkan dana sebesar 18,54 miliar untuk mengkompensasi tahap awal kasus tumpahan minyak di Kabupaten Kerawang. Pemberian kompensasi tahap awal dilakukan di 2 desa, yakni Desa Sedari dan juga dengan kompensasi sebanyak 1.245 warga dan juga Desa Tambak Sari sebanyak 782 warga. Direktur Pengembangan PHE Afif Saifuddin bilang dalam tahap awal terdapat 10.271 warga yang akan menerima kompensasi. Kompensasi tahap awal diberikan pada nelayan dan petambak. Yang kedua, berseragam safety berwarna krem dengan tulisan Oil Spill Combat Team atau OSCT. Serikandi OSCT berjuang bersama masyarakat tangani oil spill di
pesisir pantai utara Kerawang. Tim OSCT terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagian menjadi supervisor, surveillance, dan juga tim combat. Supervisor surveillance bertugas mengawasi dan mengecek aktivitas masyarakat ketika membersihkan limbah oil spill. Jadi sebelum kegiatan pembersihan dilakukan oleh relawan yang berasal dari masyarakat sekitar, supervisor memberikan sosialisasi dulu agar mereka bisa bekerja dengan mengutamakan faktor safety. Selain itu juga kami memberikan penjelasan agar mereka tidak keliru ketika mengumpulkan limbah. Jadi yang mereka kumpulkan itu benar-benar adalah oil spill, bukan sampah. Yang ketiga, tim medis keliling Kerawang, Bekasi. Layanan kesehatan masyarakat terdampak. Tim medis dengan ambulan dan obat-obatan lengkap terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan melakukan jemput bola. PHEONWJ terus berkomitmen menjaga kesehatan masyarakat terutama di wilayah yang terdampak. Yang keempat, memaksimalkan pembersihan pantai utara Kerawang. Pertamina aktifkan posko logistik. Pembersihan wilayah pesisir pantai utara Kerawang terus dilakukan Pertamina dibantu oleh TNI dan juga masyarakat sekitar. Untuk memperlancar proses pembersihan tersebut, Pertamina mendirikan posko logistik Pusaka Jaya Utara PJU yang dibuka 24 jam setiap harinya. Rata-rata setiap hari kami mengirimkan logistik ke daerah terdampak sebanyak 10.000 piece plastik dan juga 10.000 piece karung. Di setiap titik pembersihan kami juga menyiapkan material pendukung seperti sekop, sendok semen, terpal, sepatu bot sekitar 500 piece. Kalau di rata-rata setiap harinya kurang lebih sama jumlahnya seperti yang disebarkan ke 7 titik. Yang kelima, edukasi pemeriksaan rutin bagi ibu hamil di pesisir pantai Kerawang. Masalah kesehatan bisa menimpa siapapun, mulai dari anak-anak hingga lansia, apalagi ibu hamil yang rentan terhadap serangan penyakit. Di Pantai Pisangan, Desa Cemarajaya, Kerawang, tim medis dari Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP jemput bola. Tim medis mendatangi rumah warga untuk mengecek kesehatannya. Salah satunya fokusnya adalah pemeriksaan terhadap ibu hamil. Jadi kesimpulan pada makalah yang telah saya buat yaitu kebocoran yang menyebabkan tercemarnya air di pesisir pantai Kerawang Utara dengan bantuan pemerintah ataupun masyarakat dan juga perusahaan PT Pertamina dengan segala program yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah kebocoran minyak. Tragedi kebocoran minyak dan akan cepat selesai. Pada akhirnya, dengan pola penanganan pemerintah daerah yang masih seperti yang sekarang dan diperkirakan tidak akan adanya kemajuan dalam pembangunan kesadaran masyarakat dan industri terhadap kelestarian lingkungan hidup karena masih dalam keadaan tahap memperbaiki untuk mencegah pemerintah daerah dalam mengkomunikasikan kelestarian lingkungan hidup melalui strategi komunikasi lingkungan hidup yang dapat membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat ataupun industri terhadap lingkungan hidup. Terakhir, upaya pembangunan dan melestarikan lingkungan hidup harus dilakukan integratif media massa, perusahaan ataupun industri dan juga masyarakat. Melestarikan dan juga menjaga lingkungan hidup bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan tugas dan tanggung jawab segenap lapisan masyarakat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.